Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afif Abdillah, Sobat Teacher, anak-anak yang saleh dan solihah. Sekarang kita akan membahas soal-soal untuk mempersiapkan kesuksesan di PTS Kasal mata pelajaran IPA kelas 7 SMP tahun pelajaran 2021-2022. Baik ya, kita langsung yang pertama di soal yang ada gambarnya ini ya. Berdasarkan gambar di atas, proses saintifik tersebut adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu proses saintifik itu adalah terdiri dari 5M ya. M yang pertama itu adalah mengamati, M yang kedua adalah menanya, kemudian mengeksplor atau mencoba atau bereksperimen ya, bereksperimen. Baik, kemudian baru mengasosiasi. Mengasosiasi ini apa? Mengasosiasi itu setelah kita memperoleh data-data dari eksperimen, maka kita hubungkan dengan teori-teori yang ada ya untuk membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, maka kita harus mengkomunikasikan agar lebih bermanfaat pada orang lain ya, mengkomunikasikan. Baik, anak-anak, ini adalah 5M, maka sekarang kita bisa menjawab. Di sini ada anak-anak, ada seorang siswa yang membawa kaca pembesar, dia mau melihat. Nah ya, melihat itu adalah salah satu aktivitas di mengamati, sehingga jawabannya adalah yang oke ya. Lanjut. Manakah yang bukan termasuk besaran? Di sini sudah ada 4 jawaban ya. Nah, besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Karena dia bisa diukur, harus punya alat ukur yang sudah terstandarisasi secara internasional ya, sudah diakui oleh internasional. Baik, sekarang kita mulai dari A, mawar merah dan harum. Ini ada alat ukurnya? Belum ya, belum ada. Meja sepanjang 220 cm ada alat ukurnya, yaitu mistar ya, atau penggaris. Massa 2 kg, apa satuannya? Ya, neraca ya. Kemudian suhu tubuh naiknya 2 derajat. Suhu tubuh itu apa? Termometer. Sehingga sekarang kita bisa jawab yang bukan termasuk besaran itu adalah yang tidak bisa diukur ya, yaitu yang A. Lanjut. Baik, sekarang kita sudah di soal selanjutnya, yaitu mengenai tabel yang ada besaran. Nah, sekarang yang ditanya dulu ya. Jadi kalau mengerjakan soal itu lihat pertanyaannya dulu. Yang ditanya adalah besaran turunan. Nah, kita sudah tahu bahwa besaran itu ada 2 kan? Besaran pokok dan besaran turunan. Pintar ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Di sini ada 7 besaran pokok ya. Besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari 7 besaran pokok ini. Nah, sekarang kita harus tahu besaran pokok yang ada 7 ini apa saja. Disingkat jiwa SMP. J ini adalah jumlah zat. Ya, satuannya adalah mol. Kemudian I itu adalah intensitas cahaya atau kuatnya cahaya ya. Yaitu candela satuannya. Kemudian kita ke W itu adalah waktu, kita tahu satuannya apa? Second ya, atau detik. Kemudian A itu adalah arus listrik, satuannya apa? Oke, pintar, ampere ya. Kemudian kita ke S itu adalah suhu, satuannya ini ada tiga ya, jangan sampai keliru. Suhu itu satuannya Celcius ya, satuannya adalah Kelvin. Kemudian kita ke M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan yang terakhir P itu adalah panjang, yaitu satuannya adalah meter. Baik, kalau sudah tahu 7 ini yang ditanya besaran turun, maka jangan sampai kalian menjawab salah satu yang ada di besaran pokok ini ya. Waktu itu besaran pokok, volume karena tidak ada ya, massa besaran pokok, kecepatan tidak ada di pokok, massa jenis tidak ada di pokok, maka yang benar adalah turunan 2, 4, dan 5 ini. Oke, ini ya jawabannya, sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut. Baik, sekarang kita ke gambar ini. Ini gambar apa? Ini adalah alat yang namanya mikrometer.
mikrometer sekrup. Ya, ini tingkat ketelitiannya ini sangat tinggi ya. Baik, untuk ukur apa? Massa itu adalah neraca, panjang itu adalah mistar, ketebalan itu adalah mikrometer ya, diameter itu adalah jangka sorong. Ini hati-hati ya, walaupun sama-sama bisa satuannya adalah satuan internasionalnya ini 3 ini satuan internasional adalah meter, maka hati-hati karena penggunanya berbeda-beda ya. Jadi kalau untuk mengukur ketebalan itu adalah mikrometer sekrup, jika jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita di soal yang mudah namun banyak yang terkecoh. Kenapa terkecoh? Karena bangunnya ini adalah atau baloknya ini 3 dimensi ya. Jadi ini jangan dilihat ya, karena yang diukur itu adalah panjang ini ya, mulai dari sini sampai sini ya. Ini jangan dilihat. Jadi garis A ini dan garis rusuk yang begini yang ini ya. Oke, kita tandai berarti ini ya sama ini ya. Nah, kita tahu bahwa caranya adalah akhir dikurangi awal. Akhirnya berapa? 6,5. Awalnya sudah ada, ini ada 4 ya, berarti kurangi 4,5. Caranya 4,5 ya. Hasilnya adalah 6,5 kurangi 4,5 kurangi 5,0. Ini ya katanya ya. Kenapa kok katanya banyak yang terkecoh? Karena tadi ada anak yang langsung melihat akhir, saya langsung lihat ini ya, 6,5 dijawab salah ya. Atau ada yang langsung melihat ini, akhirnya ini berapa? Ini 7,1 juga salah. Ada yang sudah teliti ya. Ini awalnya 4,5, akhirnya tapi dia dilihat di sini, akhirnya dia lihat 7,1, awalnya sudah benar 4,5, hasilnya adalah 2,6, tapi dia salah melihatnya. Ini kan tidak boleh. Nah ya, ini yang bagian belakangnya yang berhitung adalah yang oke ya, lanjut ya. Sekarang kita ke alat neraca ya. Yang pertama adalah yang dihitung adalah mulai dari ratusan, baru satuan. Ratusannya berapa? Ini 200, satuannya 90, satuannya 7,5 ya. Jadi nggak ada temennya, kasih 0,0,0,0 ya. 00 tambah 5, 5, komanya turun, 00 tambah 7, 7, 0 tambah 9, 9, 2 turun. Hasilnya nih 297,5. Sini saja. Sana pula. Lanjut. Oke, kita sekarang ke ini jangka sorong. Ingat ya, jangka sorong tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Nah, ini caranya adalah lihat atas yang pertama, kemudian baru lihat bawah yang kedua. Yang pertama lihat atas, maksudnya adalah angka 0 ini berada di garis atas berapa? Ini 0 ya. 0, 1, nah, ini ya. Ini di mana dia? Ini 5, ini 6, ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Pertanyaannya 0 ini di 5,8 atau di 5,7. Maksudnya sudah melebihi 5,8 atau sudah melebihi 5,7. Ya, pintar. Masih di 5,7 lebih ya. Sekarang lebih berapa? Kita lihat di bawah nomor 2. Cari garis yang lurus dengan garis atasnya. Ini kan tidak ada yang lurus ya. Ini juga tidak lurus. Ini tidak lurus, ini tidak lurus, tidak lurus. Nah, ini yang lurus ya. Ini yang lurus. Berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari dulu. 5 itu bukan langsung 5 ya, tapi 5 dikalikan 0,01. Oke, diubah seperti ini ya. 5 kali 1, 5 per 100, hasilnya 0,05. Sehingga kita jumlahkan 5,7 lebih berapa? 0,05. Tambah. Gak ada temennya, tambah 57,5. Ini hasilnya ya, 5,7. Oke, mudah sekali. Lanjut. Sekarang kita ke mikrometer sekrup. mm ya, mikrometer sekrup. Tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm
Hati-hati jangan sampai keliru, kalau yang sentimeter itu yang jangka sorong ya. Lanjut, kita lihat ini yang pertama, maaf ini ya garis lurus ini ya, itu yang nomor 1, baru garis ini nomor 2. Nomor 1 dulu, garis ini itu berada di mana? Ini 0, ini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 ya, 7 nggak kelihatan, jadi 6,5 lebih berapa? Kita cari garis yang lurus ini. Oke, ketemu ini ya. Nah, berapa? 20, 21, 22, 23. Nah, di angka 23. Berarti lebih 23. Hati-hati, 23-nya dikalikan dulu 0,01 sama dengan 23 dikali 1 per 100 sama dengan 23 per 100 atau 0,23. Sekarang kita tambahkan ya. 6,5 ditambahkan 0,23, nggak ada temannya, tambahin 0 ya, tambah sini ada berapa? 376 ya, 6,73 ini jawabannya. Oke, sangat mudah. Lanjut. Nah, sekarang kita ada di alat ukur, namanya alat ukur waktu ya, stopwatch. Maaf kalau pengucapan saya tidak benar ya. Nah, pelari pertama dan pelari kedua. Sebelumnya ada lingkaran kecil ini ya. Lingkaran kecil ini adalah menit ya. Sedangkan lingkaran besar ini adalah detik. Oke, kita lanjut. Menitnya kasih di 0 ya. Sedangkan detiknya ini sudah di 15, 16, 17, 18 ya. Di detik 18 second. Untuk pelari kedua untuk pelari kedua menitnya juga 0, tapi detiknya dia sudah di 45, 46, 47 ya. Oke ya, 48 ya, masih 47 ya, 47 second. Oke, kita jumlah ya. Kenapa kita jumlah? Karena ini waktu total ya. Simpulnya dengan pelari pertama dan waktu yang sama. Waktu total dari kedua pelari itu hati-hati ya, karena waktu total berarti ditambah 18 tambah 4, 8 ditambah 7, 15, ini 1, 6, 5. Oke, jawabannya. Lanjut. Kita di soal terakhir ya. Sebuah wadah berisi air sebanyak 80 liter. 1 liter itu 1000 cm3. Dituang ke dalam sebuah bak mandi berukuran panjang 140 dan tinggi 120. Berarti kira-kira panjangnya begini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, contohnya. Nah, saya gambar ulang saja. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ya. Nah, bak mandinya ini 100. Nah, ini ruangnya 100, ini 40, sedangkan tingginya 120. Kalau untuk mengukur volume total dari bak mandi ini, maka kita kalikan semua. 100 kalikan 40 kali 120 ya. 1 kali 4 kali 12 itu 48. 100 0 0, maka kita tambahkan 100 0 0. Jadi ini adalah 480.000 ya liter. Nah, 480 cm3. Karena 1 liter sama dengan 1000 cm3, maka 480.000 cm3 berapa liter? Ya dibagi saja, berarti 480.000 dibagi 1000. Coret-coret, hasilnya adalah 480 liter. Berarti isinya ini adalah 480 liter. Diisi 80 liter. Diisi air 80 liter. Kira-kira berapa bagiannya? Ya dibagi saja berarti kan. 80 per 480. Jadi berapa? Coret-coret ya. 8 per 48. Coba sama-sama dibagi 8. 1 dibagi 8, 6. Betul ya? Ya. Betul, sehingga jawabannya adalah berisi 1/6 bagian akuarium itu sudah terisi ya, karena hanya 80 liter diisikan ke bak mandi yang kurangnya 480 liter.
Bagi anak-anakku yang solid dan solihah, demikian pembahasan soal kali ini. Jumpa lagi berikutnya di video pembelajaran pembahasan soal di materi klasifikasi makhluk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.